Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kepada acara inti kita pada hari ini, yakni ijab kabul. Namun sebelumnya marilah kita ikuti bersama khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kecamatan Baitur Rahman oleh Ustaz Taijul Ma'ruf. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana 'abduka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan salaman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li wa ana khairukum li. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kenikmatan tersebut masih kita nikmati sampai dengan detik ini. Serta salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi telah mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi kekhilafan orang lain dengan akhlakul karim. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kecil Tuku Ilmu, guru-guru kami beserta para tuan umum dari Kampung Langgar, Kecamatan Kota Raja, Kota Banda Aceh. Dan yang kami hormati Bapak Kecil Tuku Ilmu, guru-guru kami beserta para tuan umum dari Kampung Sukarami, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dan yang kami muliakan segenap para undangan yang telah berkenan hadir ke tempat yang mulia ini, berkenan menghadiahkan tenaga waktu dan pikirannya untuk menjadi saksi perjanjian atau ijab kabul antara saudara Andi Boy Yuliansyah dengan saudari Ita Mardiana, sekaligus membawa niat tulus dari rumah mendoakan mereka berdua agar mereka berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini dapat tidak terlalu lagi menyampaikan nasihat, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar mengingatkan kembali saja beberapa hal bagaimana kita menjadi kehidupan berumah tangga. Baik, sebentar lagi akan dilaksanakan ijab. Nah, ijab kabul ini termasuk dalam perjanjian, saudara. Akan tetapi perjanjian ini bukan sembarang perjanjian. Ini perjanjian itu bidang dan perjanjian itu, di mana sebelum ijab kabul ini dilaksanakan dan akan sah oleh para saksi dan kita semua, ada hal-hal yang memang masih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada di sana yang namanya akan kewajiban, belum ada di sana yang namanya tanggung jawab, belum ada di sana yang namanya suami istri, masih masing-masing. Akan tetapi setelah ijab kabul ini dilaksanakan dan akan sah oleh para saksi dan kita semua, maka hal yang demikian itu menjadi tanggung jawab secara otomatis di pundak kalian masing-masing. Di sana ada yang namanya hak dan kewajiban, di sana ada yang namanya tanggung jawab, di sana ada status suami istri, bahkan yang tadinya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi halal. Oleh karena itu, marilah kita pahami bersama bahwa ijab kabul ini bukan sembarang perjanjian. Ini perjanjian yang kuat, di mana nantinya dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berbicara masalah keluarga berarti berbicara masalah pemimpin dan yang dipimpin. Oleh karena itu, marilah kita pahami pula tupoksinya masing-masing. Siapa pemimpin dan siapa yang dipimpin. Jangan terbaringkan di dalam menjalani dalam rumah tangga. Maka di sini dirimu dituntut menjadi kepala rumah tangga yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan kepatutan dalam menjalaninya. Bijaksanalah dalam menyikapi segala permasalahan rumah tangga. Dan dirimu juga bertanggung jawab atas kebahagiaan dunia dan akhirat keluarga, dan bertanggung jawab pula atas amanah yang sebentar lagi akan diberikan kepada diri, di mana saudari Ita Mardiana sampai dengan detik ini masih berada dalam antara dua, di antara dua
ini nantinya akan diserahkan kepada dirimu, dititipkan kepada dirimu, dipercayakan kepada dirimu. Maka jagalah baik-baik amanah ini, jadikanlah amanah sebagai jalan kepada hati. Insyaallah. Dan kemudian kepada saudara kita yang sementara dirimu benar menjadi seorang istri, maka juga dirimu itu menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang soleh. Apa ciri-cirinya? Salah satu cirinya yaitu dirimu berbakti kepada suami. Maka ikutilah apa yang dibimbing oleh suami, apapun itu. Selagi itu hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, maka kerjakan. Insyaallah sudah kita dirimu mengerjakannya sedikit demi sedikit akan tetap menjadi seorang istri yang baik. Insyaallah. Nah, kemudian dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini, saya teringat di sana menyatukan dua insan yang mempunyai dua insan yang berbeda, dua kebudayaan berbeda, dua insan berbeda. Maka dalam menjalannya ini nanti butuh yang namanya penyesuaian. Ada waktu yang kita hilang. Maka di saat menjalani waktu tersebut nanti kita akan melihat yang namanya ketidaksepahaman, silang pendapat. Ini sudah ada barang tentu. Tapi jangan khawatir dan jangan takut. Banyak cara untuk menyelesaikannya. Salah satu caranya yaitu wala tansur fadla bainakum, dan janganlah kau melupakan kebaikannya. Apabila nanti ada ketidaksepahaman dalam rumah tangga, maka cobalah cepat-cepat lihat kebaikan daripada pasangan kita. Jangan terlalu fokus terhadap kesilapan atau kesalahan daripada pasangan kita. Di saat kita terlalu fokus dengan hal demikian, dikhawatirkan syaitan akan menguasai tubuh ini dan menghujamkan kebencian, sekaligus membisikkan bahwa kita lah yang paling benar dalam hati. Sudah barang tentu tidak. Oleh karena itu, apabila nanti ada ketidaksepahaman dalam rumah tangga, maka cepat-cepatlah lihat kebaikan apa yang pernah